Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan tema kita, yaitu hukum acara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Jadi materi ini merupakan rangkaian materi ya, mungkin di pertemuan-pertemuan terakhir ini sudah ya, karena sebelumnya kita berbicara soal hukum acara yang berkenaan dengan kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain. Oke, jadi kalau kita lihat ya, sejatinya 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari 4 kewenangan konstitusional atau constitutionally entrusted powers dan 1 kewajiban konstitusional atau constitutional obligation. Artinya kalau kita telusuri dengan menggunakan teori kewenangan, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi ini yang sudah saya jelaskan pada perkuliahan-perkuliahan kita yang lalu adalah kewenangan yang merupakan kewenangan atribusi ya. Artinya kewenangan atribusi ini digariskan secara langsung di dalam Undang-Undang Dasar. Sementara Prof. Bagirmanan juga menyampaikan bahwa di dalam kewenangan itu ada hak dan kewajiban. Sejatinya dalam sebuah kewenangan ya. Tetapi dalam konteks ini ada derivasi lagi sehingga dari 5 wewenang itu hanya 4 yang berbicara soal kewenangan dan yang 1 berbicara soal kewajiban ya. Artinya nggak ada hak nih kalau berbicara kewajiban aja. Sementara secara substansial kalau kita berbicara soal kewenangan maka di dalamnya ada hak dan juga kewajiban. Itu menurut Prof. Bagir ya. Jadi kewajiban Mahkamah Konstitusi ini ya, 1 yaitu kewajiban yang dimaksud adalah keterlibatan ya Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Mungkin di dalam peristilahan yang lain Anda juga sering mendengar istilah tentang impeachment ya atau pemakzulan ya. Nanti kita akan telusuri lebih lanjut soal itu. Nah, istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dari jabatannya adalah pemakzulan. Beberapa referensi menyebut proses ini dengan istilah impeachment ya. Misalnya Denny Indrayana dan Artijo Alkostar menggunakan istilah impeachment untuk menggambarkan penjatuhan presiden dan atau wakil presiden ya. Ini menurut Denny Indrayana ya. Kemudian istilah impeachment itu lebih dekat dengan proses pendakwaannya saja ya. Sedangkan istilah pemakzulan dapat diartikan sebagai dethrone atau menurunkan dari tahta atau dari jabatannya. Ini kalau konteksnya kita ingin membedakan antara istilah impeachment dan istilah pemakzulan. Meskipun beberapa pakar juga ada yang menyamakan saja antara apa itu impeachment dan apa itu pemakzulan. Tapi kalau kita ingin membedakan, maka lebih pada kalau impeachment itu lebih dekat pada proses pendakwaan, sementara pemakzulan itu dapat diartikan sebagai penurunan dari tahta atau jabatannya. Ya. Proses politik yang terjadi di DPR untuk memakzulkan presiden dan atau wakil presiden harus diteruskan oleh DPR kepada MPR yang selanjutnya setelah proses tertentu akan memutuskan status terkait pemakzulan tersebut. Akan tetapi proses politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 harus lebih dulu melalui proses hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memutus apakah pendapat DPR tentang pelanggaran hukum atau keadaan presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR tersebut telah benar menurut hukum. Nah, ini artinya kita bisa lihat ya, karena dalam konteks negara hukum modern hari ini memang institusi-institusi hukum itu juga punya peranan ya. Ini dalam konteks pemakzulan pun institusi hukum dalam hal ini lembaga yang berwenang mengadili, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi, diberikan kewenangan. Artinya tidak murni berbicara soal proses politik saja hari ini. Pemakzulan juga harus lewat ke Mahkamah Konstitusi, karena harus dilihat dulu ya, harus disidang dulu, harus teliti dulu apakah betul yang didakwakan atau didugakan oleh DPR terhadap presiden atau wakil presiden. Di proses Mahkamah Konstitusi nanti akan terbukti ya apakah betul atau tidak gitu ya. Jadi mekanismenya juga seperti persidangan pada umumnya ya. Nanti ada proses yang akan saya jelaskan lebih lanjut ya.
Oke, kita berbicara soal pemohon dulu. Nah, kalau berbicara hukum acara terhadap dugaan DPR ini, itu ngacunya ke Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2009. Jadi silahkan Anda searching, silahkan Anda baca, karena apa yang saya sampaikan hari ini juga diambil dari PMK nomor 21 tahun 2009 dan juga buku ajar yang disampaikan atau dibuat oleh tim dosen dari bagian hukum tata negara Fakultas Hukum Unila. Nah, siapa pemohonnya dalam konteks ini? Dalam mekanisme pemberhentian presiden ini, ya, pihak yang mengajukan pendapat dan usul pemberhentian itu adalah DPR. Maka kita bisa simpulkan bahwa pemohonnya adalah DPR berarti. Artinya tidak ada lembaga negara lain ya yang berwenang untuk memulai proses ini ya kecuali DPR. Karena memang sudah digariskan demikian, DPR lah yang istilahnya ngoper bolanya gitu ya. Jadi DPR yang memulai, nanti proses mekanismenya akan dijalankan lebih lanjut. Pendapat DPR tentang pelanggaran hukum presiden atau wakil presiden. DPR yang memulai proses itu kemudian nanti akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Dari Mahkamah Konstitusi nanti akan berlanjut juga lagi prosesnya ke stage selanjutnya ya. Kemudian kita akan berbicara termohonnya siapa gitu ya. Nah, kalau berbicara soal termohon, maka termohonnya adalah pihak yang diajukan pendapat ya, atau terduga adalah presiden dan atau wakil presiden. Jadi dalam hal ini termohonnya bisa presiden dan wakil presiden, bisa presiden sendiri atau bisa wakil presiden sendiri, tergantung dari DPR mana yang diduga telah melakukan atau tidak mempunyai kekuatan lagi ya, tidak mempunyai kewenangan lagi, tidak mempunyai legitimasi lagi untuk menduduki jabatan presiden dan wakil presiden. Namun kedudukan presiden atau wakil presiden sesungguhnya adalah sebagai termohon. Pendapat DPR dapat ditujukan hanya kepada presiden, hanya kepada wakil presiden ataupun kedua-duanya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi ya. Artinya bisa ditujukan hanya kepada presiden saja, bisa ditujukan hanya kepada wakil presiden saja, dan bisa kepada dua-duanya sekaligus ya. Misalkan dua-duanya ternyata terbukti bareng-bareng, jadi langsung aja nih dua-duanya, nggak satu-satu gitu ya. Jadi sangat tergantung dari apa yang didugakan oleh DPR. Meskipun awalnya proses politik, tetapi mekanismenya tentu lewat proses hukum juga. Nah, kemudian kita berbicara soal objek persidangan. Apa sih objek persidangannya? Objek persidangannya adalah perselisihan yang diperiksa dalam permohonan adalah pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama melakukan pelanggaran hukum dan yang kedua tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya. Bisa dua-duanya ini berdiri sendiri-sendiri, bisa juga sekaligus ya. Sebagaimana tadi termohonnya ya, ke mana dia arahnya. Pelanggaran hukum atau keadaan di mana presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden dijelaskan dalam pasal 7B ayat 1 dan pasal 6 ayat 10 dan ayat 1 dan ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Anda bisa lihat nih, dalam hal apa presiden dan atau wakil presiden nanti dikatakan tidak memenuhi syarat ya, Anda bisa lihat dalam acuan-acuan pasal yang sudah saya sampaikan. Nanti bisa untuk lebih mengeksplorasi ya sebenarnya maksud dari melakukan pelanggaran hukum, kemudian tidak memenuhi syarat itu seperti apa. Ada derivasi-derivasinya, jadi nggak sekedar angan-angan aja ya, karena secara regulasi memang sudah diatur. Nah, ini ada dalam hal melakukan pelanggaran hukum tadi ya, pengkhianatan terhadap negara, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang sudah diatur ya. Ini masuk ke dalam objek persidangan dalam konteks pelanggaran hukum ya. Kemudian presiden dan atau wakil presiden melakukan korupsi atau penyuapan, yaitu tindak pidana korupsi dan atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian melakukan tindak pidana berat lainnya, yaitu tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Nah, ini perlu dilihat ya. Ancaman, artinya kalau ancaman bukan putusan. Nah, berarti kalau sudah diancam saja maka sudah masuk nih konteks objeknya. Jadi tidak harus
melihat putusan hakimnya ya. Karena pidana yang diancam 5 tahun atau lebih bisa jadi putusan hakimnya nggak sampai 5 tahun, hanya 2 tahun. Tapi karena dia konteks yang diatur di sini adalah diancam, maka sudah masuk dalam kriteria pelanggaran hukum dalam konteks objek itu. Nah, kemudian ada lagi melakukan perbuatan tercela ya, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden. Nah, ini tentu sangat disayangkan kalau sampai terjadi ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini inilah satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang belum pernah digunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya masih tidur ini karena belum pernah aktif ya. Karena sampai hari ini belum ada gitu presiden dan wakil presiden yang mau diimpeach dan mekanismenya melewati Mahkamah Konstitusi. Berarti fine-fine aja nih hari ini. Belum ada trouble, belum terjadi nih ya kewajibannya. Tapi karena hidup ini selalu berbicara soal kemungkinan-kemungkinan dan dari konteks hukum juga dan kemungkinan itu sudah diatur gitu. Artinya kalau terjadi nanti mekanismenya seperti ini gitu ya. Tapi kita sama-sama berdoa semoga nggak terjadi gitu ya, karena tentu presiden dan wakil presiden itu adalah simbol yang harus kita hormati, kita junjung gitu ya. Bukan dalam konteks simbol negara ya. Kalau simbol negara kan Garuda Pancasila gitu ya, tetapi lebih ke simbol sosial kemasyarakatan ya, karena memang beliau berdua yang menjalankan fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian tidak lagi presiden dan wakil presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, yaitu bukan seorang WNI sejak lahir. Ternyata setelah terpilih baru terbukti nih, oh ternyata Pak wakil presidennya misalkan ya, itu bukan WNI sejak lahir, tapi WNI-nya diperoleh dari naturalisasi. Nah, maka bisa bergulir proses di DPR itu, sehingga mengarah ke MK juga dan nanti dikembalikan bolanya ke MPR ya. Atau pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri gitu, secara ikhlas misalkan dikasih sama pemerintah Amerika kewarganegaraan dan diterima gitu ya atas kehendak dia sendiri. Kemudian tidak mampu lagi secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, sakit yang berkepanjangan yang menyebabkan misalkan tidak bisa lagi menjalankan tugas kewenangannya sebagai presiden dan wakil presiden ya. Kemudian alasan-alasan lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini bisa Anda lihat juga derivasi alasan-alasannya dalam Undang-Undang 42 Tahun 2008 ya. Kemudian kita masuk ke stage selanjutnya, berbicara soal proses persidangan dan alat bukti. Jadi pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden, DPR wajib mengajukan permohonannya secara tertulis ya. Jadi nggak cuman kasak-kusuk aja lisan, secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi dan menguraikan dengan jelas serta melampirkan bukti risalah proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR dan bukti-bukti dugaan yang sedang dituduhkan kepada presiden dan atau wakil presiden. Artinya di internal DPR sudah solid putusannya, sudah ada proses politisnya, sudah ada proses hukumnya. Kemudian secara kelembagaan disepakati melanjutkan prosesnya ke Mahkamah Konstitusi, itu sudah jelas. Dilampirkan semua dalam proses itu ya. Jadi nggak hanya menerima permohonan yang sifatnya tidak lengkap gitu ya. Dengan demikian permohonan DPR harus dilampirkan alat bukti yang meliputi, ini udah jelas ya. Yang pertama, risalah dan atau berita acara proses pengambilan keputusan DPR bahwa pendapat DPR didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Nah, ini udah berbicara matematis, berbicara angka. Jadi 2/3, simple aja, misal ya, kita buat 450, berarti 300 orang yang harus hadir paripurna kalau mau ngikutin ketentuan ini. 2/3 dari jumlah anggota DPR boleh ada paripurna dan sekurang-kurangnya dari jumlah 300 itu ya yang hadir 2/3-nya berarti 200 orang itu harus menyetujui. Ya, maka bisa nanti digulirkan lebih lanjut prosesnya. Artinya ada hitungan matematis. Dan ini kalau kita kondisikan kepada hari ini gitu ya, meskipun secara real terjadi pelanggaran atau dugaan oleh DPR, tetapi proses politisnya juga nggak akan mudah gitu. Karena presiden, tentu saja presiden itu beda dengan pemilihan gubernur dan bupati yang boleh diusung menggunakan calon independen. MK sudah pernah memutus presiden tidak boleh menggunakan calon independen ya.
Tidak boleh dari jalur independen, pasti dari partai politik. Dan partai politiknya berafiliasi sama presiden gitu ya. Jadi syarat berkenaan dengan jumlah ini kecil kemungkinan gitu. Kalau presidennya dari partai saya misalkan, ya tentu saya akan berupaya sedemikian rupa supaya anggota-anggota DPR dari partai saya dan partai koalisi saya tidak akan memuluskan proses ini di DPR. Itu konsekuensi politis dan konsekuensi logis dari pembagian jumlah-jumlah ini gitu ya. Kemudian ada dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan, kemudian ada risalah dan berita acara rapat berkenaan dengan itu, dan ada alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran hukum ya. Tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi semua harus dilampirkan tergantung yang mana yang didakwakan nanti ya atau didugakan. Proses persidangannya dilakukan sekurang-kurangnya oleh 7 hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, dan persidangannya ditentukan melalui 6 tahap. Yang pertama sidang pemeriksaan pendahuluan, yang kedua tanggapan oleh presiden, yang ketiga pembuktian, keempat pembuktian oleh presiden, kelima kesimpulan, dan keenam pengucapan putusan ya. Putusan mahkamahnya berdasarkan pasal di 24B ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat tersebut paling lama. Nah ini ada konsekuensi juga berkenaan dengan waktu ya. Artinya tidak boleh lebih dari 90 hari setelah permintaan DPR untuk mengadili presiden dan atau wakil presiden masuk dalam buku registrasi perkara konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini hanya mungkin dalam 3 bentuk. Yaitu pertama, mahkamah berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat dari sisi pemohon dan permohonan, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Yang kedua, apabila MK memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR, amar putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan membenarkan pendapat DPR ya atau menerima. Yang ketiga, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti memenuhi syarat sebagai seperti yang dipendapatkan oleh DPR, maka amar putusan Mahkamah Konstitusinya menyatakan permohonan ditolak ya. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul ya. Meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ini kepada MPR. Apabila MK memutuskan pendapat DPR tidak terbukti, maka dengan sendirinya proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden gugur dan tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Artinya meskipun sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan, ya ada proses lagi, proses politis lagi di MPR. Nah ini panjang, diawali dengan proses politik, masuk ke konteks proses hukum, nanti di ujungnya ada proses politik lagi. Jadi tidak mudah ya untuk memakzulkan atau melakukan impeach terhadap presiden dan atau wakil presiden. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya berikan. Saya tunggu kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya disampaikan kepada saya, silakan hubungi saya lewat kanal-kanal yang sudah saya sampaikan pada saat kita melakukan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan yang lalu. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.